Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang motivasi belajar teori Thorndike. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Naila Lailatul Husna dengan nomor NIM 1262042021111. Kemudian ada Muhammad Rafli Akna Firmansyah dengan nomor NIM 1262042021107. Kemudian ada Nuril Amri Isnain Azizah dengan nomor NIM 1262042021117. Dan yang terakhir ada Zamzami Ali nomor NIM 1262042031176. Teori belajar Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir di Williamsburg pada tahun 1874. Thorndike mendapat gelar sarjananya dari Wesleyan University di Connecticut pada tahun 1895 dan master dari Harvard pada tahun 1897. Beliau menerbitkan suatu buku yang berjudul Animal Intelligence: An Experimental Study of Association Process in Animal. Buku ini yang merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike, yaitu belajar adalah terjadinya hubungan antara stimulus dan respon. Teori Thorndike disebut juga teori penyerapan yang menghubungkan antara stimulus dan respon yang dikenal dengan teori cognitionism. Teori ini menekankan kepada siswa untuk banyak berlatih dan mencoba atau trial and error. Adapun ciri-ciri belajar trial and error antara lain, ada motif pendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap situasi, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, dan yang terakhir ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Hukum-hukum yang digunakan Edward Lee Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan atau the law of readiness, yaitu agar proses belajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya persiapan dari individu untuk melakukan belajar. Yang kedua, bila seseorang sudah siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kekecewaan baginya, sehingga menyebabkan dilakukannya tingkah laku lain untuk mengurangi kekecewaannya. Yang ketiga, apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi ia terpaksa melakukannya, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Dan yang keempat, apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku dan menunda untuk melakukan tingkah laku tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Hukum yang kedua adalah hukum latihan atau the law of exercise. Yang pertama, hukum penggunaan, yaitu prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respons yang akan menjadi semakin kuat jika sering digunakan. Yang kedua, hukum tidak ada penggunaan, yaitu prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan melemah jika tidak diikuti dengan pengulangan atau latihan. Hukum yang ketiga adalah hukum akibat atau the law of effect. Yang pertama, guru harus tahu bahwa siswa lebih minat belajar ketika mereka merasa berkebutuhan dan berkepentingan pada pelajaran tersebut. Yang kedua, kesiapan merupakan prasyarat untuk belajar. Yang ketiga, guru harus menyadari bahwa siswa ingin mengulangi tindakan yang mereka terima sebagai hal positif. Yang keempat, guru harus selalu menghadirkan bahan secara logis dan cara yang lebih koheren. Dan yang kelima, guru harus mempertimbangkan penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir dalam mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di kelasnya. Yang selanjutnya yaitu teori Thorndike dalam pembelajaran matematika. Pada proses pembelajaran telah dibahas bahwa terdapat komponen-komponen pembelajaran yang menunjang pembelajaran demi tercapaian tujuan pembelajaran. Salah satunya adalah metode pembelajaran. Metode setiap guru dalam menyampaikan materi pastilah berbeda, tetapi metode pembelajaran yang tepat adalah metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. Metode yang digunakan haruslah sesuai standar kompetensi pembelajaran yang tidak dianggap menyeleweng. Dalam pembelajaran matematika diperlukan metode yang sesuai supaya konsep matematika lebih mudah dimengerti dan dipahami. Banyak metode yang digunakan oleh guru seperti metode diskusi, metode pembelajaran zigzag, dan masih banyak lagi. Guru matematika yang profesional dan kompeten mempunyai wawasan dan landasan yang luas yang dapat dipakai dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran matematika.
Wawasan itu berupa dasar-dasar teori belajar yang dapat diterapkan untuk pengembangan dan perbaikan pembelajaran. Salah satu teori belajar yang dapat diterapkan adalah teori Thorndike. Teori Thorndike dianggap sesuai dengan konsep pembelajaran matematika sekolah. Pemberian belajar ini cocok karena dapat mengembangkan cara berpikir siswa. Teori Thorndike disebut sebagai teori penyerapan, yaitu teori yang memandang peserta didik sebagai selembar kertas putih, penerima pengetahuan yang siap menerima pengetahuan secara pasif. Teori Thorndike dikenal dengan istilah teori connectionis, yang merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike, seorang ilmuwan behaviorisme sepanjang sejarah. Sebelum tahun 50-an, kurikulum matematika sekolah dasar dipengaruhi oleh teori Thorndike, terutama ditandai dengan pengembangan keterampilan komputasional, bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Teori Thorndike disebut sebagai teori penyerapan, yaitu teori yang memandang peserta didik sebagai selembar kertas, penerima pengetahuan yang menerima pengetahuan secara pasif. Pandangan belajar seperti ini mempunyai dampak terhadap pandangan mengajar. Mengajar dipandang sebagai perencanaan dari urutan bahan pelajaran yang disusun dengan cermat, mengkomunikasikan bahan kepada peserta didik dan membawa mereka untuk praktik menggunakan konsep atau prosedur baru. Konsep belajar teori Thorndike. Pengertian belajar menurut Thorndike adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan maupun tindakan. Thorndike dalam teori belajarnya mengatakan bahwa setiap tingkah laku makhluk hidup merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori Thorndike disebut dengan teori connectionisme, sering juga disebut dengan teori trial and error. Konsep penting dari teori belajar connectionisme Thorndike adalah yang dinamakan transfer of training. Konsep ini menjelaskan bahwa apa yang pernah dipelajari oleh anak sekarang harus dapat digunakan untuk hal lain di masa yang akan datang. Orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, maka dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam belajar. Adapun cara untuk membentuk hubungan stimulus dan respon ini dilakukan secara berulang. Pengulangan respon atau tindakan dalam menangani stimulus atau stimulus baru sangat penting sehingga seseorang atau organisme mampu menemukan tindakan yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus agar lebih tajam dan tidak terjadi kemunduran dalam tindakan atau respon terhadap stimulus. Thorndike mengemukakan 3 hukum pokok dalam belajar, yaitu yang pertama, hukum kesiapan. Seseorang yang hendak belajar agar dalam belajarnya menuai keberhasilan, maka seseorang dituntut untuk memiliki kesiapan, baik fisik maupun psikis, juga harus siap dalam kematangan dalam penguasaan pengetahuan serta kecakapan-kecakapan yang mendasarinya. Menurut Thorndike, ada 3 keadaan yang menunjukkan berlakunya hukum ini, yaitu bila pada organisme adanya kesiapan untuk bertindak atau berperilaku, dan bila organisme itu dapat melakukan kesiapan tersebut, maka organisme akan mengalami kepuasan. Dan bila pada organisme ada kesiapan organisme untuk bertindak atau berperilaku, dan organisme tersebut tidak dapat melaksanakan kesiapan tersebut, maka organisme akan mengalami kekecewaan. Dan bila organisme tidak ada kesiapan
soft time memory ke long time memory, ini dibutuhkan pengulangan sebanyak-banyaknya dengan harapan pesan yang telah didapat tidak mudah hilang dari benaknya. Untuk hukum yang ketiga ada hukum akibat. Hukum akibat Thorndike mengemukakan jika suatu tindakan diikuti oleh suatu perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan tindakan itu diulang dalam situasi yang mirip akan meningkat. Akan tetapi, bila suatu perilaku diikuti oleh suatu perubahan yang tidak memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan perilaku itu diulangi akan menurun. Implikasi teori Thorndike dalam pembelajaran. Implikasi teori belajar Thorndike dalam proses pembelajaran baik digunakan untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan awal hingga lanjut. Konsepnya yaitu mencoba dan mengulang, di mana siswa mencoba berlatih soal-soal secara berulang-ulang. Pemahaman rumus dalam pembelajaran matematika bukan dihafal, melainkan dengan mengerjakan soal-soal matematika. Semakin banyak siswa berlatih dalam konsep mengerjakan soal-soal, maka siswa akan paham konsep matematika dan menambah daya pikir siswa. Dalam pembelajaran di sekolah umumnya, guru mengejar subbahasan yang ingin dicapai untuk memenuhi standar kompetensi tanpa memikirkan apakah siswa paham dan bisa. Oleh karena itu, siswa dapat belajar di rumah dengan menerapkan teori belajar Thorndike supaya bisa menambah pemahaman. Kelebihan teori Thorndike: 1. Teori trial dan error. Orang bisa menguasai hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya. 2. Dengan melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak tidak akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Kelemahan teori Thorndike: 1. Terlalu memandang manusia sebagai mekanisme dan otomatisme belaka, disamakan dengan hewan, padahal trial dan error tidak berlaku mutlak bagi manusia. 2. Memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. 3. Karena belajar berlangsung secara mekanistis, maka pengertian tidak dipandangnya sebagai suatu pokok nilai belajar. Implikasi dari teori Thorndike dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dan menggunakan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akan tetapi, aplikasi teori Thorndike memiliki konsep yang sesuai terhadap pembelajaran matematika, yang dapat mempermudah siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Teori Thorndike menekankan siswa untuk banyak berlatih dan mencoba, atau dikenal dengan istilah trial and error. Dengan demikian, siswa banyak berlatih soal-soal latihan-latihan matematika